Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Fahri Ahmad Alif. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tajwid di surah Al-Qadar atau hukum sukun tanwin. Mungkin kita baca dulu surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Oke, itu surah Al-Qadar, ada 5 ayat. Dan ini hukum tajwid surah Al-Qadar lengkap dengan penjelasannya. Ayat pertama, inna. Inna sama dengan guna musyaddadah. Karena ada huruf nun yang bertasdid, cara membacanya masuk dengan mendengung. Dan mat jais. Karena ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, titik cara membacanya panjang seperti mat tabi'i, 2 harokat atau 4 harokat. Anza sama dengan ikhfa hakiki. Karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf za, cara membacanya sama-sama membentuk huruf za. Dan lailati sama dengan itu mat lain. Karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati, cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya qadar atau sama dengan al-qamariyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf, cara membacanya harus terang dan jelas. Dan qadar lagi sama dengan qalqalah sugro. Karena ada huruf dal mati atau sukun di tengah kata titik, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Ayat kedua, itu sama dengan mat jais. Karena ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat, titik cara membacanya panjang seperti mat tabi'i, 2 harokat atau 4 harokat. Anza qalqalah sugro. Karena ada huruf dal mati atau sukun di tengah kata titik, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Itu 3 lailati. Mat sama dengan mat lain. Karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati, cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Dan al-qadri sama dengan al-qamariyah. Karena ada huruf alif bertemu dengan huruf qaf, cara membacanya harus terang dan jelas. Dan sama seperti ayat pertama, al-qadri lagi sama dengan qalqalah sugro juga, sama seperti nomor 2. Karena ada huruf dal mati atau sukun di tengah kata titik, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Oke, ayat 3. Lailatu sama seperti 1 dan 2 ya. Oh, di sini ada perbedaannya di nomor 5. Oke, aku jelasin dulu mat lain. Sama, karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati, cara membaca sekedar lunak dan lemas. Al-qadari sama dengan al-qamariyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf qaf, cara membacanya harus terang dan jelas. Dan ketiga, al-qadari mungkin kita percepat aja ya, karena durasinya juga. Sama dengan qalqalah sugro. Karena ada huruf dal mati atau sukun di tengah kata, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Keempat, hayr sama dengan mat lain. Karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati, cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Kelima, ini yang berbeda, yaitu hayruma sama dengan idgham biguna. Karena ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, cara membacanya masuk dengan mendengung. Keenam, man'a sama dengan idghal kholqi. Nah, ini juga berbeda. Karena ada nun mati bertemu dengan huruf alif, cara membacanya harus jelas di mulut. Ayat keempat, al-mala
sama dengan Al-Qamariyah, sama karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim, cara membacanya harus terang dan jelas. Dan kedua, Al-Malaikat mat wajib karena ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam suatu kalimat, cara membacanya panjang 5 harokat. Ketiga, war sama dengan Asyamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf ro, cara membacanya dimasukkan ke huruf ro. Rabbihim, nah itu sama dengan idgham mutamat lain karena ada huruf mim bertemu dengan huruf mim, cara membacanya masuk dengan mendengung sampai 3 harokat. Kelima, mankuli atau mankula sama dengan ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf kaf, cara membacanya sama-sama berbentuk huruf kaf. Ayat terakhir, ayat kelima, yaitu pertama adalah mahiyah sama dengan idhar halki karena ada doma tanwin bertemu dengan huruf ha, cara membacanya terang dan jelas mulut. Oke. Kedua, matla'i atau sama dengan kolkolah sugro karena ada huruf tamati atau sukun di tengah kata, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf to. Dan ketiga, al-fajr sama dengan al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf fa, cara membacanya harus terang dan jelas. Al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim, cara membacanya harus tenang dan jelas. Oke, keempat, al-fajr sama dengan kolkolah sugro lagi, sama karena ada huruf dramati atau sukun di tengah kata, cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf jim. Dan ini isi kandungan dari surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Kita baca lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Artinya adalah, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Ayat keempat artinya adalah pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Oke. Mungkin itu penjelasan dari saya, penjelasan tentang isi kandungan dan tajwid atau hukum sukun tanwin surah Al-Qadr. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin banyak sih, tapi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.